Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang menyaksikan program Night Call GPIB pada malam hari ini. Kembali lagi kita masuk dalam perenungan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Arin Theorina Tambunan Sausley sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Ebenezer Samarinda yang ditempatkan di Pos Pelkes Kanaan Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Sebelum kita beranjak istirahat pada malam hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, minta bimbingan kuat kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Tuhan telah memberkati segala bentuk aktivitas kami dan tiba saatnya pada malam hari ini kami akan beristirahat. Namun sebelum kami beristirahat, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan agar kehidupan kami semakin dikuatkan. Kami mohon bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu mendiami hati dan pikiran kami, memampukan kami mengerti dan memahami, kemudian kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap sedia untuk membaca, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dimanapun kita berada, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. 2 Timotius pasal 2, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13, saya akan bacakan bagi kita semua. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih lagi mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu, selamat malam. Bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Hingga pada malam hari ini kita kembali bersama-sama boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi, apa yang mau disampaikan dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 13. Sebelum kita masuk dalam inti perenungan, saya mau mengajak Bapak Ibu memahami cerita yang akan saya jelaskan. Jadi, ada beberapa waktu yang lalu ketika saya berbicara dengan seseorang jemaat, beliau mengatakan begini, saya rasa gak sanggup untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Mengapa? Karena seringkali kalau ada kesalahan, lebih banyak yang koreksi. Contohnya ketika saya melayani sebagai P3, kemudian ada kesalahan dalam membaca Alkitab, dengan segera komentar langsung mengarah kepada saya. Dari cerita ini, ada 2 hal yang bisa kita lihat. Ada rasa kecil hati dari orang yang dinilai, ada rasa tidak mau lagi melayani. Dari firman Tuhan ini, apa kaitannya dengan cerita yang baru saya jelaskan Bapak Ibu? Dalam hidup ini, apapun pilihan yang kita pilih, selalu ada harga yang harus kita bayar. Menderita karena membuat kesalahan dalam hidup, itu benar harga yang harus kita bayar. Namun menderita karena sesuatu yang benar, apakah kita mau melakukannya?
tentu tidak semua mau melakukannya. Contohnya, bagi para pahlawan, mereka harus menderita terlebih dahulu, padahal apa yang mereka alami itu untuk melakukan kebenaran, untuk kesejahteraan banyak orang. Rasul Paulus di dalam kehidupannya, ia mengalami penderitaan. Tapi penderitaan itu bukan karena suatu yang salah. Penderitaan yang ia alami adalah penderitaan karena menjalankan kebenaran kabar baik, yakni Injil Kristus. Dia melayani Tuhan. Dikatakan bahwa di dalam firman-Nya yang tadi kita baca, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Oleh karena kesetiaannya itulah menggerakkan hati Rasul Paulus untuk terus melayani Yesus Kristus, pusat pelayanan. Sekalipun apa yang ia alami adalah penolakan, pemenjaraan, dan dikucilkan. Hal serupa mungkin terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Seringkali kita mau mengutarakan yang benar, seringkali kita mau melakukan yang baik, tapi tidak semua orang bisa mendukung apa yang kita lakukan. Tidak semua orang bisa melihat dari sudut pandang yang sama dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita berhenti untuk berbuat baik dan melakukan kebenaran hanya karena takut dipandang berbeda dengan orang di sekeliling kita? Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, sebelum kita beranjak tidur dan besok hari kita memulai aktivitas yang baru, saya mau mengajak kita semua untuk berani melakukan kebenaran firman Tuhan sekalipun dunia dan lingkungan menolak kita. Percayalah, memang ada harga yang harus dibayar. Tetapi bekerja melayani bersama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi pelaku kebenaran di dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita kembali dalam aktivitas kita masing-masing, mari kita mengaminkan firman Tuhan dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami kembali diingatkan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sekalipun banyak orang mengkritik kami, sekalipun banyak orang tidak menyukai kami, sekalipun kami mendapatkan penolakan, namun biarlah kehidupan teladan pelayanan yang Rasul Paulus nyatakan membuat kami semakin semangat melayani Tuhan. Buat kami memiliki motivasi yang baik dan benar untuk mau selalu melakukan yang terbaik sesuai dengan versi Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami mau Tuhan berkati hidup kami dan jadikanlah kami pribadi yang diberkati untuk menjadi berkat. Berkati kami jika kami saat ini ada yang sakit, kami ada dalam pergumulan hidup kami, sungguh berat kami rasakan ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menggandeng dan menggendong kami, bahkan merangkul kehidupan kami. Dan jika kami juga akan beristirahat pada malam hari ini, kami mohon ya Tuhan, berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami di esok pagi untuk kami boleh mengawali aktivitas kami yang baru, menerima dan menyambut berkat Tuhan yang baru. Inilah doa kami ya Bapa, inilah permohonan kami dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan sumber berkat kehidupan ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan
ibadah, serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.